Shalom Bapak Ibu yang hadir baik di dalam ruang ibadah maupun yang melalui YouTube. Saya ajak untuk kita semua mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita dan juga perjamuan kudus yang akan dilakukan pada saat ini. Kita akan bersaat teduh dengan diiringi lagu Saat Ini Saat Indah. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Anugerah Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah pada saat ini.
Maka dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama dan ketiga. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah melalui 1 bulan dan Tuhan tetap menyertai diri kita. Marilah kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan memasuki bulan Oktober ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita pujikan, bersyukurlah. Kasih-Mu tak berkesudahan, tiada bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat ini, Tuhan memanggil kita untuk kembali datang kepadanya. Bawalah segala pengakuan dosa kita dan seluruh pelanggaran kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendengar panggilan-Mu untuk kami kembali kepadamu. Ini kami Tuhan, kami membuka setiap diri kami di hadapan-Mu. Lidikilah setiap diri kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk masuk di hadirat-Mu. Layakkan kami untuk kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Biarlah Engkau yang menguduskan dan menyucikan setiap diri kami kembali ya Tuhan. Dan biarlah setiap diri kami boleh berkomitmen kembali untuk hidup benar di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh menerima dan hidup di dalam anugerah-Mu saja. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita telah mengaku dosa dan Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia telah mengampuni dosa dan menyucikan setiap diri kita. Maka mari kita dengar berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 sampai ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya undang seluruh jemaat, baik yang di dalam gereja maupun di YouTube, untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan komitmen kita kembali yang diambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Mari saya ajak untuk kita semua mempersiapkan diri kita untuk memasuki firman. Biarlah pujian mereka perlukan boleh menjadi pengantar bagi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan luka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Bersediakah kita untuk meresponnya? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga, cari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul di rumah Tuhan
datang menghadap Tuhan beribadah, memuji Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang mulia. Dan dalam ibadah ini pun kami beroleh kesempatan untuk disucikan, dikuduskan oleh pengampunan dosa dari Engkau, dan berkomitmen untuk setia kepada perintah-Mu. Oleh karena itu, saat ini ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan perintah-Mu, sehingga kami tahu apa yang baik dan berkenan bagi Allah, apa yang benar dan apa yang salah. Nyatakan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Di minggu ini saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab atau surat 2 Timotius 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita dan bersama-sama saya akan membacakan dan saudara bersama-sama untuk menyimaknya dan merenungkannya. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 12. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku atau Paulus telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, terkait tema kita, jangan malu karena Injil. Saudara, apakah kita punya benda atau mungkin foto yang kita sangat senang dan kita banggakan, dan kita tidak malu kalau orang lain tanya kisah di balik benda itu? Ada nggak saudara ya? Saya ambil contoh ya. Mungkin ada yang pernah dapat penghargaan dari Pak Presiden. Wah saudara ya, mungkin akan dicetak besar ya, ditaruh di rumahnya, bahwa saya pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Presiden karena prestasi. Nanti setiap orang datang ke rumah lalu lihat foto itu, dan itu apa itu ya, dan kita dengan antusias, dengan semangat menceritakan kisah di balik peristiwa itu. Atau mungkin benda saudara ya, benda-benda yang ketika orang tanya, kita dengan semangat sekali menceritakan kisah di balik benda tersebut. Ngomong-ngomong soal presiden saudara ya, orang itu kadang-kadang, bukan kadang saudara ya, berfoto sama orangnya itu udah bangga. Ada bahkan yang berfoto sama fotonya aja udah bangga saudara ya. Itu gambar kedua, itu di gambar di luar negeri saudara ya. Ketika ada gambar presiden Indonesia saat ini, Pak Jokowi, dan mereka dengan bangganya foto di samping orang tersebut. Nah mungkin ada yang tanya gitu, itu siapa naik sepeda gitu ya, kok tampangnya biasa aja, dan bangga lagi orang foto sama dia. Lalu mungkin turis-turis ini akan mengatakan, kami bangga foto dengan dia karena dia adalah Presiden Republik Indonesia. Dan itu membanggakan buat dirinya, saudara. Nah, adakah saudara sesuatu yang kita miliki atau mungkin foto yang kita miliki yang membuat kita itu bangga untuk menceritakannya, saudara? Ya, kalau saya ada satu, saudara ya. Nah, itu foto saya, saudara. Ya, saya kemarin cari-cari di album ya, apa ya foto-foto yang kalau saya ingat itu bisa membuat saya memori kembali saudara ya, kisah yang menarik ya. Nah ini
Kisah kalau saudara lihat saya itu sebenarnya kayak terpesona gitu saudara ya. Jadi waktu melihat mobil, entah karena saya nggak pernah naik Alphard sebelumnya saudara. Jadi itu hanya satu-satunya saya naik waktu pernikahan itu ya. Sesuatu yang buat saya wow gitu ya. Tapi sebenarnya saudara bukan hanya mobil, ada yang lebih dari mobil yang buat saya bangga itu saudara ya. Itu yang baju hitam itu Iwan ya. Luar biasa saudara ya, seorang yang pengusaha ya, seorang yang boleh dibilang bos gitu ya. Datang jauh-jauh dari Banjarmasin ke Bandung bukain pintu mobil gitu. Jadi sesuatu yang buat saya, wah ini sesuatu kehormatan buat kami waktu itu saudara. Jadi lebih daripada mobil. Tetapi ada yang lebih daripada Iwan saudara. Yaitu yang di sebelah saya itu saudara ya, istri saya itu ya. Wah itu hari di mana saya betul-betul merasa bangga bisa akhirnya bersama dengan seorang wanita yang selama ini saya doakan gitu ya. Yang selama ini kami bergumul bersama untuk sebuah relasi dan akhirnya bisa bersama-sama. Nah sehingga ketika melihat foto ini saya bisa menceritakan kepada saudara betapa senangnya saya hari itu. Betapa membanggakannya hari itu. Bahkan mungkin kalau orang tanya pun, orang beda-beda ya berulang-ulang. Itu mungkin saya tidak akan capek menceritakannya. Karena itu adalah sesuatu yang membanggakan buat saya. Namun pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kisah Injil dalam hidup kita? Apakah kisah Injil, potret Injil itu saudara, kedatangan Kristus, cintanya, kasihnya, kematiannya buat kita, itu juga menjadi satu kisah yang membanggakan buat kita, sehingga kita itu dengan antusias ya, kalau ada orang bertanya, kita itu dengan semangat sekali menceritakannya. Di rumah saya tuh saya setiap pindah rumah, saya beberapa kali pindah rumah saudara ya, saya itu selalu bawa salib. Hari itu cari-cari salib yang salibnya Protestan itu nggak dapat ya, dapat salib Katolik ya udah nggak apa-apa itu ya, pasang aja salibnya. Kenapa saudara? Karena satu saat saya tentu rindu saudara ya, kalau ada orang datang yang mungkin dia tidak tahu maknanya, lalu kemudian dia bertanya, saya bilang wah ini kesempatan saya bisa menceritakan satu kisah yang begitu indah di dalam hidup saya, bukan hanya hidup saya, tapi umat manusia. Nah bagaimana saudara dengan kita hari ini? Apakah kisah Injil atau kisah Yesus Kristus yang mati di salib dan berkorban bagi kita sehingga kita ini diselamatkan, itu menjadi sebuah kisah yang dengan antusias, dengan bangga kita ceritakan kepada orang lain? Ataukah saudara kita menjadi malu karenanya? Janganlah cerita itu gitu ya. Lebih baik cerita tentang piala kita, lebih baik cerita tentang keberhasilan kita dan lain sebagainya. Nah saudara, menarik saudara, ada satu survei tentang pertumbuhan gereja hari ini, diambil dari Bilangan Research tahun 2020. Gereja-gereja bertambah jumlahnya ya, ada juga yang berkurang. Tapi rata-rata pertambahan jumlah jemaat ternyata saudara menurut data sangat sedikit sekali disebabkan oleh penginjilan. Yang paling besar adalah pindah gereja. Jadi hari ini gereja A jemaatnya dari 500 jadi 1000. Jangan salah saudara, itu belum tentu orang diinjili masuk sana. Itu jemaatnya orang pindah situ gitu saudara ya. Jadi ketika ada satu gereja kemudian bertambah jumlahnya, menurut riset saudara, itu 80% diakibatkan orang Kristen yang pindah-pindah gereja. Bukan karena berita Injil saudara. Lalu peringkat kedua adalah dari biologis ya. Jadi orang Kristen menikah punya anak. Nah kayak GKKA gitu ya, anaknya 2, 3 tambah jemaat 2, 3 gitu ya. Jadi bukan karena orang menginjili kemudian orang mengenal Kristus datang ke gereja, bukan saudara ya. Tapi sekitar kira-kira ini 30-40% saudara, itu karena biologis, karena anak dari jemaat. Lalu peringkat yang ketiga, penambahan itu disebabkan dari perkawinan. Jadi menikah dengan orang yang non-Kristen, lalu kemudian dibawa ke gereja. Wah ini kita senang ya, tapi tentu itu bukan penginjilan. Ia datang ke gereja karena dia nikah sama orang Kristen. Ya puji Tuhan sudah tambah jiwa juga. Tapi bahayanya saudara, ini bisa terjadi sebaliknya. Orang Kristen nikah sebeda agama, dia ikut agama yang lain. Nah menariknya saudara, justru ini peringkat ketiga.
Lalu yang keempat itu konversi. Nah, konversi ini dia tidak diinjili, mungkin dia dengar dari orang lain, dia baca, dia akhirnya memutuskan pindah sendiri. Itu peringkat 4. Dan peringkat 5 pindah rumah ya. Ada yang dimutasi kerjaannya, pindah dari Jakarta, Surabaya datang ke Banjar. Akhirnya jemaat GKKA banyak karena pindahan, Saudara ya. Dan menariknya hanya sekitar 15 atau 20% ya, 1,2% itu yang datang atau hadir di gereja oleh karena buah penginjilan. Sehingga saudara, boleh saya simpulkan saudara, bahwa pertumbuhan umat Kristen, saudara, itu paling besar itu justru bukan karena penginjilan. Kenapa saudara? Karena ini menunjukkan bahwa banyak orang Kristen hari ini tidak lagi memberitakan Injil. Karena menganggap hal itu sudah tidak lagi menarik untuk diceritakan. Nah saudara, apa yang menarik diceritakan hari ini? Macam-macam saudara ya. Ada satu kali saya tuh berkunjung ke satu sekolahan gitu saudara, SD. Dan di sana biasa kalau SD itu ada ibu-ibu di depan gitu ya. Jadi saya dekat gitu ya, ibu-ibu tuh lagi seru cerita apa, lagi menggosip apa gitu ya. Ibu-ibu biasa rame gitu ya. Dan ternyata masing-masing itu bercerita tentang yang membanggakan buat mereka. Ada yang menceritakan anaknya sudah jago main piano umur 6 tahun gitu ya. Wah hebat. Ada yang menceritakan, oh kalau anakku bukan hanya jago main piano, dia punya piala yang begitu banyak, sangat membanggakan buatku. Ada lagi yang cerita, oh anakku sudah berhasil lulus sekolah dan dia sekarang sudah jadi pengusaha yang sukses dan kaya. Ada lagi yang bercerita, oh saya baru sembuh dari sakit penyakit, saya berobat dan saya sembuh. Wah dia cerita dengan sangat luar biasa saudara. Bayangkan saudara, saya punya satu kanker yang sangat sulit disembuhkan, tapi kemudian saya sembuh. Wah itu sesuatu yang menarik diceritakan. Namun saudara, saya jarang sekali mendengar kisah tentang Injil itu diceritakan, saudara. Padahal saya tahu di situ banyak orang non-Kristen, banyak ibu-ibu Kristen, banyak orang non-Kristen. Kenapa, saudara? Mungkin ibu-ibu ini menganggap, kalau cerita Injil kurang seru gitu ya, kurang menarik. Kenapa, saudara? Apakah mungkin Injil itu bukan lagi bagian dari kisah pribadi kita, saudara? Bukan lagi sesuatu yang kita alami, tetapi hanya sebuah kisah yang mungkin kita baca di satu buku dan tidak menarik buat kita, apalagi kita mau ceritakan kepada orang lain. Apakah itu yang terjadi, saudara? Dan oleh karena itu firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus, saudara, yang mengingatkan kepada Timotius dalam bagian yang kita baca tadi, dia katakan, jadi janganlah engkau malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah engkau malu karena aku seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, kenapa Paulus memperingatkan Timotius agar jangan malu menceritakan tentang Yesus? Kenapa saudara? Karena konteks pada waktu itu mungkin berbeda, sangat berbeda dengan zaman sekarang, saudara. Injil pada waktu itu belum tentu merupakan satu kabar baik bagi orang waktu itu. Ketika orang menceritakan ada Yesus Kristus, yaitu Tuhan, yang mati di kayu salib, menebus dosa kita, dia mati tapi dia bangkit. Mungkin orang waktu itu saudara akan berkata, masa sih dia bangkit? Orang gak percaya gitu ya, kamu masa percaya yang begitu-begitu. Bahkan dipengaruhi juga kisah tentara Roma yang waktu itu disuruh berbohong tentang mayat Yesus atau kubur Yesus yang kosong, yang mengatakan bahwa itu dicuri murid-muridnya. Sehingga sebagian besar mungkin orang waktu itu akan mengatakan bahwa kisah Injil atau kabar baik tentang keselamatan itu adalah kisah tentang kekalahan sebenarnya. Bagaimana Yesus Kristus yang tadinya mengumpulkan massa begitu banyak, tapi kalah dan dia disalibkan. Bahkan bukan hanya bicara tentang penyaliban, kalau sekarang mungkin kita agak abstrak sudah. Tapi salib pada waktu itu adalah satu hukuman yang paling berat, di mana saudara kalau orang mendapatkan hukuman salib itu berarti tidak ada lagi pengampunan. Bahkan itu adalah sebuah hukuman mati. Kalau hukuman mati zaman sekarang enak ya, entah disuntik, meninggal atau ditembak ya.
Tapi hukuman salib adalah hukuman mati yang secara perlahan membuat orang mati. Sehingga ini adalah hukuman yang berat dan memalukan. Sehingga pada waktu itu mungkin banyak orang yang kalau mau cerita Injil, ini bukan sesuatu yang membanggakan. Ini mungkin sesuatu yang memalukan. Ini adalah kekalahan Kristus. Sehingga mereka tidak memberitakan Injil. Lalu yang kedua, alasan yang kedua saudara, di sana juga bicara tentang bagaimana nasib pemberita Injil waktu itu, termasuk Paulus yang dipenjara dan dianiaya. Pemberita Injil pada waktu itu bukannya mendapat kehormatan. Kalau sekarang pendeta-pendeta atau hamba Tuhan memberitakan Injil ya, wah Musa cuantau gitu ya, dihormatin, dihargain, paling tidak didengarkan saudara ya. Tapi kalau zaman dulu pemberita Injil itu malah dianiaya, ditangkap, dipenjara. Sehingga bukan sesuatu yang ketika kita memberitakan Injil kepada orang misalnya saudara. Oh Injil yang membuat si A di penjara ya. Oh itu juga beritakan Injil kemudian dia dianiaya. Apa yang membanggakan dari hal itu? Nah sehingga saudara mungkin hal ini juga terjadi kali hari ini saudara ya. Apa yang terjadi waktu itu? Jemaat tidak lagi bergairah di dalam memberitakan Injil. Bahkan malu untuk memberitakan Injil. Namun Paulus melalui suratnya kepada Timotius, dia kembali mengingatkan esensi Injil. Mengapa Injil itu harus terus diberitakan? Ayat 9 saudara mengatakan demikian. Karena Injil itu adalah sebuah karunia Allah bagi kita. Karunia itu artinya sebuah pemberian. Bahkan lebih lagi saudara, arti karunia itu adalah satu pemberian yang sebenarnya tidak pantas diterima oleh sang penerima. Itu adalah pemberian Allah. Bahkan saudara, apa yang berharga dari Injil itu sebenarnya saudara banyak seginya. Yang pertama saudara, Injil itu berharga karena dia diberikan oleh seorang pribadi yang paling tinggi, yang paling berharga bahkan di seluruh semesta ini, yaitu pemberian Tuhan. Kalau kita dikasih benda ya, saya dikasih jemaat gitu, oh saya senang gitu ya, saya hargain pemberian jemaat. Tapi lebih lagi saudara, kalau bayangkan benda itu dikasih oleh seorang pejabat, gubernur gitu. Wah, saya senang sekali saudara. Nah saudara bayangkan, pemberian itu diberikan kepada kita oleh Tuhan, pemilik semesta ini. Sehingga itu menjadi satu pemberian yang berharga buat kita dan akan kita jaga saudara, karena itu begitu bernilai. Pemberian ini digambarkan oleh Paulus, dia katakan begini saudara. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Surah ayat 9 ini menggambarkan betapa berharganya Injil itu bagi kita umat manusia. Kenapa saudara? Karena sebenarnya kita itu tidak bisa menerima anugerah ini saudara. Kita tidak bisa menerima keselamatan itu. Karena tidak ada satupun perbuatan kita, usaha kita yang mampu atau bisa untuk membayar Injil itu. Seluruh uang di dalam dunia ini saudara, kita bayarkan ke Tuhan gitu ya. Itu tidak bisa beli keselamatan kita, tidak bisa tebus dosa kita. Seluruh emas yang ada di dunia ini pun dikumpulkan, itu tidak akan bisa membayar dosa kita, memberikan kita keselamatan. Bahkan saudara, seluruh planet bumi ini sudah kita kasihkan, itu tidak akan bisa membayar dosa-dosa kita. Itu tidak terbeli oleh kita saudara. Oleh karena tidak terbeli oleh kita, maka Tuhan di sini katakan, Ialah yang memberikannya secara cuma-cuma bagi kita. Ia memanggil kita dengan panggilan kudus. Kalau kita lihat di sini melalui Kristus, bahkan sebelum permulaan zaman, sebelum kita lahir, saudara, sebelum kita bisa berbuat sesuatu, Tuhan itu sudah memanggil kita, saudara. Dia sudah memilih kita. Dia sudah mengaruniakan kepada kita keselamatan. Jangankan kita mau melakukan sesuatu, kita belum melakukan sesuatu. Bahkan apalagi saudara, manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga tidak ada satu perbuatannya pun yang bernilai untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga saudara, ini adalah satu pemberian yang sangat besar
diberikan oleh pribadi yang terbesar. Dan pemberian ini adalah pemberian yang terbesar yang pernah manusia terima. Kenapa saudara? Karena pemberian itu tidak terbeli dengan apapun. Saudara, kondisi hari ini membuktikan kepada kita hal yang paling berharga itu apa, saudara ya? Ketika kemudian kita berpikir mungkin, kesehatan itu penting. Saudara, dunia membuktikan kesehatan kita itu begitu rapuh. Bahkan dengan teknologi, kemampuan medis yang ada hari ini, hanya satu virus saja saudara ya, virus COVID. Manusia sudah bingung gitu ya, bagaimana mengatasinya. Bahkan sampai sehari ini obatnya nggak ketemu gitu. Ketika dunia kemudian berpikir bahwa mungkin yang paling berharga itu adalah ekonomi, uang. Dengan uang kita bisa damai, kita bisa aman, tentram. Ketika kondisi krisis itu menunjukkan bahwa ekonomi itu begitu rapuh. Sesuatu yang bisa begitu lenyap, saudara. Dan Alkitab dan kejadian hari ini itu menunjukkan satu hal, saudara. Bahwa sesungguhnya yang paling berharga dan paling bernilai adalah keselamatan jiwa kita, saudara. Karena keselamatan jiwa kita itu adalah, saudara ya, segala sesuatu itu bukannya tidak berharga, saudara. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana jiwa kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhanlah saudara yang memanggil kita. Dan Ia memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita pantas. Tapi karena Dia cinta kita, mengasihi kita. Dia memanggil kita untuk diselamatkan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang indah, saudara? Yang seharusnya membuat kita bangga ceritakan kepada orang lain. Aku ini loh seharusnya binasa, seharusnya hancur. Tetapi Tuhan memanggil aku. Dia menyelamatkan hidupku. Dia mengubah hidupku. Saudara, apakah kita tidak rindu menceritakan Injil yang sedemikian, saudara? Sebuah karunia Allah bagi kita. Yang kedua, saudara, Injil itu telah mematahkan kuasa maut. Dikatakan dalam ayat 10, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, Injil itu bukan hanya bernilai, berharga, tapi juga sangat berguna atau dibutuhkan oleh kita. Saudara, sebuah benda itu bisa bernilai, tapi gak terlalu berguna. Apa misalnya saudara? Misalnya kita punya permata, berlian. Saudara, itu berharga, saudara, bernilai kalau kita jual dapat banyak uang gitu ya. Tapi saudara, ketika seorang manusia kemudian ada di tengah padang gurun, dia kemudian kehausan, dia butuh minum, maka permata itu tidak akan berguna, saudara. Sekalipun itu sangat mahal harganya. Bahkan mungkin kalau ada orang jualan air aqua gitu ya, satu-satunya di padang gurun, bisa dia tukar tuh sama permata. Karena bukan itu yang dia butuhkan, dia butuh air misalnya. Namun ada hal juga saudara yang berguna, tapi kayaknya nggak terlalu bernilai. Misalnya saudara ya, saya satu kali pernah jalan-jalan gitu ya, bawa makanan, lupa bawa sendok dan itu makanannya kuah gitu ya. Wah, kenapa nggak bawa sendok gitu ya, sesuatu yang sebenarnya murah, gampang didapatkan gitu ya, tapi saat mau dipakai nggak bisa gitu ya. Itu sesuatu yang berguna. Nah, tapi saudara, ketika bicara Injil, Injil itu bukan hanya sangat bernilai berharga, karena nilainya adalah seharga darah Tuhan dan tubuh Tuhan, saudara. Tapi dia juga sangat berguna atau sangat dibutuhkan oleh kita, karena kita sebenarnya sedang dalam kuasa maut dan kita membutuhkan Injil untuk mematahkan kuasa maut itu dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, apalah artinya saudara ya, kita itu sukses dalam segala hal. Kita kaya, kita punya kekuasaan, kita punya kesehatan yang baik gitu ya. Tapi kalau pada akhirnya kita binasa. Firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 37 berkata, apalah artinya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus mengatakan, apa artinya kamu punya semuanya? Kamu punya keluarga yang baik semuanya, kamu nikmati dalam dunia ini, kamu berbahagia. Tapi kalau ujung-ujungnya kamu binasa, apa artinya semua itu? Saudara, ada satu kisah saudara ya. Satu kali
sebuah keluarga itu naik kapal pesiar gitu, kapal yang besar. Nah, ketika mereka di tengah lautan, si anak kecil ini duduk bermain bersama papahnya itu ya di pinggir pagar kapal itu. Nah, tiba-tiba saudara, kapal ini entah kenapa saudara tiba-tiba berbelok sangat tajam. Lalu kemudian si anak itu terpelanting saudara, hampir keluar ke laut gitu. Lalu tiba-tiba papahnya tangkap tangannya, dia tarik ke dalam saudara. Wah, kemudian dia senang sekali, dia berterima kasih kepada papahnya gitu ya, yang sudah selamatkan dia. Dan dia ceritakan itu kepada mamahnya, kepada teman-temannya. Wah, kalau papa enggak tangkap tangan saya itu keluar dari kapal ini. Tapi saudara, kemudian ada seorang perwira dari kapal itu keluar gitu ya tiba-tiba. Dan dia katakan begini, syukur kapten kita luar biasa. Saudara, rupanya mereka itu dekat sebuah pulau dan ada batu besar saudara di dekat pulau itu. Dan kapten itu harus dengan tiba-tiba membelokkan kapalnya. Karena kalau tidak, kapal itu akan menabrak sebuah batu besar dan seluruh kapal itu akan tenggelam. Sehingga saudara, saya mau katakan saudara, apa artinya dia tarik anak itu selamat saat itu, tapi kalau pada akhirnya satu kapal itu tenggelam dan semuanya mati. Saudara, kita dalam hidup seringkali tidak bisa membedakan saudara, mana yang paling penting dan mana yang kurang penting. Seringkali kita berpikir saudara ya, ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita bisa dengan sangat bersukacita menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya bebas dari hutang, bagaimana Tuhan menolong saya bebas dari sakit penyakit, bagaimana Tuhan menolong saya di dalam kondisi duka dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa sudah memaknai sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu bagaimana Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Tidak sedikit orang Kristen yang kecewa sama Tuhan karena dia tidak disembuhkan, karena dia tidak ditolong ketika dia sedang dalam masalah keuangan. Saudara, sebenarnya bukan Tuhan tidak menolong ya, Tuhan itu selalu menolong, hanya dengan caranya. Dia bisa kecewa karena Tuhan menjawab tidak seperti yang dia minta. Tapi dia lupa bahwa Tuhan itu sudah mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada itu, yang bahkan paling dia perlukan, yaitu menyelamatkan jiwanya untuk mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Satu buku ditulis seseorang bernama Sen Sanjaya, saudara, menginjili hidup dan menghidupi Injil dan menginjili hidup, saudara, judul bukunya. Dia mencuplik satu kalimat dalam film Sixth Sense, saudara ya. Sixth Sense ini adalah kisah tentang manusia yang bisa melihat penampakan makhluk halus, ya, ceritanya gitu ya. Dan dia berkata dalam dialog buku itu ya, saya melihat begitu banyak orang mati berjalan. Dan temannya kaget gitu ya, hah mana, di mana gitu ya orang mati jalan. Dia bilang, di sekitar kita. Dan celakanya, orang itu tidak sadar bahwa dia mati. Wah, waktu baca kalimat ini kok serem saudara ya. Kita gak lihat apa-apa, teman kita bilang itu banyak orang mati jalan-jalan gitu. Dan dia gak sadar dia mati. Nah saudara, tentu ini bertentangan dengan pengajaran Kristen saudara. Setiap orang yang meninggal itu sudah berada di tempat yang lain saudara. Entah surga, neraka. Tapi dia bukan lagi berada di dunia ini rohnya. Itu keyakinan kita saudara. Tetapi apa yang mau diambil sudut pandang dari buku ini adalah saudara, seringkali kita tidak sadar saudara, bahwa tanpa Injil sesungguhnya setiap manusia itu adalah orang mati. Hanya saja dia tidak sadar dia mati. Di hadapan Allah, orang yang belum menerima Injil itu seperti zombie saudara, yang sudah mati tapi dia berjalan dan tidak sadar bahwa dia mati. Bisa jadi dia adalah orang yang baik, bisa jadi dia adalah orang yang kehidupan ekonominya baik dan lain sebagainya. Tetapi dia adalah orang mati yang tidak sadar bahwa dirinya mati. Nah mereka membutuhkan Injil ini saudara. Membutuhkan berita Injil. Bahwa ada pribadi yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yang terakhir saudara, Injil adalah keyakinan dan pengharapan kita. Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini,
Tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, Injil bukan hanya berharga karena itu diberikan oleh Tuhan. Injil bukan hanya bernilai, saudara, karena itu adalah pemberian terbesar. Injil bahkan, saudara, bukan hanya sangat berguna dan dibutuhkan oleh karena itu mematahkan kuasa maut. Tetapi Injil itu sendiri, saudara, adalah sumber keyakinan dan pengharapan kita. Apa yang membuat Paulus bisa bertahan, saudara, dalam penjara? Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan jiwanya. Dia sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Dan Tuhan sudah menyelamatkan dia untuk kehidupan yang jauh lebih kekal, lebih panjang waktunya. Sehingga bagi dia apalah artinya penderitaan sebentar di dalam dunia ini. Yang penting dia setia. Injil itulah yang memberikan dia pengharapan, memberikan dia keyakinan. Sehingga dia rela menderita, rela setia kepada Tuhan. Dia mempertahankan imannya karena dia tahu Injil itu memberikan pengharapan. Sampai hari Tuhan nanti tiba, dia akan mendapatkan upahnya, yaitu bersama dengan Tuhan di sorga. Saudara, apakah Injil ini sampai hari ini kita ingat dalam kondisi seperti ini, saudara? Injil yang begitu berharga, Injil yang begitu berguna bagi kita, Injil yang memberi kekuatan, memberi pengharapan. Jangan malu akan Injil, tapi banggalah karena Injil dan jadilah saksi Injil. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah, saudara, ya. Kalau di luar negeri, paling tidak di Amerika, saudara, ya, biasanya keluarga-keluarga itu orang tua, ya, kalau anaknya mau tidur ada namanya bedtime story, saudara. Ini mungkin kita jarang pakai, saudara, tapi itu sangat baik, saudara. Kapan sih kita bisa memperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab, memperkenalkan Kristus kepada anak-anak? Ya paling tepat bedtime story sebenarnya, saudara. Nah, satu kali keluarga ini banyak bukunya gitu, ya. Ada Paulus, ada Petrus, Yesus. Terus dia tanya sama anaknya, kamu mau cerita apa hari ini? Dia tunjuk yang gambar salib gitu, ya. Saya mau dengar cerita Yesus. Mamahnya kemudian narik napas gitu, ya. Ya kok cerita ini lagi gitu, ya, kan kemarin sudah gitu, ya. Nah, saudara, orang tuanya saat itu sedang dalam kondisi kesulitan, ya. Dia harus memikirkan bagaimana membayar rumahnya, karena kalau tidak membayar bulan depan mereka akan diusir. Papahnya baru di PHK, sehingga sangat sulit keluarga itu. Tapi anaknya mau cerita Yesus yang pernah diceritakan, sudah pernah sebenarnya. Ya sudah, karena anaknya mau, dia ambil buku tentang Yesus, dia bacakan. Dia ceritakan ada satu pribadi yang sangat mencintai manusia. Saking cintanya, dia rela turun dari sorga yang mulia. Dia memberikan tubuh dan darahnya. Sehingga manusia yang seharusnya dihukum binasa, tapi diampuni dosa dan pelanggaran. Lalu diberikan satu janji dan pengharapan bahwa kelak mereka akan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan sampai Ia datang kembali. Bersabarlah sedikit lagi dalam segala kesusahan dan penderitaan. Saudara, selesai baca itu, anaknya udah tidur gitu, ya. Tapi orang tuanya nangis. Orang tuanya berpikir bahwa kisah ini mungkin kisah yang saya sudah tahu. Tetapi ketika dia baca lagi, Injil itu berbicara secara pribadi kepada dia. Dia memikirkan kesulitan-kesulitan dunia ini, sehingga dia lupa ada pribadi yang begitu mencintai dan mengasihi dia, yang rela mati, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dia, dan sudah memberikan yang terbaik. Dan anaknya senang mendengar itu, saudara. Tapi si orang tua ini kadang lupa, saudara, oleh karena kesulitan dan penderitaan dalam dunia. Saudara, apakah hari ini kita pun seperti orang tua ini, saudara? Lupa betapa berharganya Injil, lupa betapa bergunanya Injil. Mari, saudara, kembali kita semangat, kita dengan bangga katakan, ceritakan apa yang menjadi kebutuhan umat manusia yang sudah kita rasakan terlebih dahulu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami kembali hari ini diingatkan
Betapa berharganya Injil, betapa bernilainya Injil Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berikan lagi kembali kami gairah, satu kerinduan untuk menceritakan kejadian yang paling besar dalam hidup kami, yaitu ketika jiwa kami diselamatkan, sehingga kami juga punya kerinduan yang besar untuk membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena apalah arti kami memiliki segala sesuatu, tetapi jiwa kami binasa. Tolonglah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengucap syukur bahwa kita dilayakkan untuk boleh mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Dan tadi kita juga sudah diingatkan bahwa kita jangan malu dengan Injil. Karena kita bisa menjadi orang percaya karena kita dipanggil oleh Allah melalui Injil Kristus yang diberitakan. Pada saat ini saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dalam darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya untuk kita membawa persembahan syukur kita. Persembahan pada hari ini ada dua persembahan. Yang pertama, persembahan syukur, dan yang kedua, persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui transfer, dapat men-scan-nya dari QR yang di depan kursi Bapak Ibu semua. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu dimohon untuk mencantumkan angka 10 di bagian digit terakhir. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara langsung, dapat mengambil amplop persembahan di depan. Dasar persembahan kita pada saat ini diambil dari Imamat 27 ayatnya yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama ke seluruh dunia, menyampaikan berita
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Saya ajak untuk kita semua membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami membawa sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau akan mau melayakkan dan menyucikannya. Dan biarlah persembahan ini boleh dikelola dan boleh dipergunakan untuk perkembangan gereja ini ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan melanjutkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengingat keluarga kami, rekan-rekan kami, yang kami rindukan untuk mereka juga boleh mengenal Injil Kristus. Tuhan, berikanlah kepada setiap diri kami suatu keberanian, dan juga berikanlah kepada setiap diri kami hikmat dan kebijaksanaan, untuk kami boleh membagikan Injil Kristus itu, sehingga mereka pun boleh menjadi orang yang percaya. Dan mampukanlah setiap diri kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, baik di lingkungan keluarga kami, di lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan kami. Tuhan, ampunilah setiap diri kami jikalau kami belum menjadi saksi-Mu. Tetapi biarlah Engkau yang akan mau memampukan setiap diri kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi kecil-Mu. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk pelayanan misi, baik di Indonesia, di Banjarmasin, maupun di seluruh dunia. Tuhan, kami menyadari bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan Injil dan kasih Kristus itu. Tuhan, biarlah Engkau akan mau memakai baik gereja maupun setiap lembaga yang ada untuk boleh membagikan Injil Kristus itu. Dan biarlah Engkau juga akan mau memperlengkapi mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk memberitakan Injil tersebut ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati berdoa untuk saudara seiman kami, jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Hermawan. Kami juga berdoa untuk Saudari Grace yang pada saat ini sedang dalam masa pemulihan pasca operasi. Tuhan, biarlah melalui istirahat, melalui makanan dan minuman yang mereka lakukan, itu boleh memulihkan kondisi mereka ya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Saudari Mariska, Ibu Liu Kuingim, maupun Ibu Mira. Tuhan, kami membawa saudara-saudari kami ini, biarlah Engkau akan memberikan pemulihan kepada mereka. Biarlah setiap kemoterapi, injeksi, maupun perawatan yang mereka lakukan, itu juga boleh memulihkan kondisi mereka dan mematikan sel-sel kanker yang ada. Kiranya Engkau juga anugerahkan sukacita dan kekuatan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, untuk Bapak Andi Cahyono maupun Bapak Budi Hartono. Biarlah di dalam usia lanjut mereka dan di dalam kelemahan tubuh mereka, Engkau juga anugerahkan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita kepada mereka. Dan biarlah melalui obat yang mereka minum, melalui perawatan yang mereka lakukan, itu juga boleh menjadi kekuatan bagi jasmani mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi. Biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan dan juga penghiburan, berikan hikmat kepada mereka ketika mereka harus mendampingi orang-orang ini. Kami juga bersatu hati berdoa untuk jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Evangelis Sri Waningsih, kami berdoa untuk Ibu Elizabeth, kami berdoa untuk Ibu Kartika, Bapak Hosea, Saudara Yehezkiel, Bapak Gunamas, Bapak Charlie, Ibu Serniwati,
Ibu Suci, Saudara Calvin, Ibu Saryati, dan Saudara Jeremy. Tuhan, biarlah di dalam pertambahan usia mereka, Kau juga anugerahkan pertumbuhan kerohanian. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, dan sertai mereka ketika mereka melakukan studi, ketika mereka melakukan pekerjaan. Dan kiranya Engkau juga menyertai mereka di dalam relasi mereka, di tengah keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu selalu menyertai mereka. Dan kami mau menaikkan seluruh doa syafaat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk diutus, jadilah saksi Tuhan dan janganlah malu memberitakan tentang Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, kita akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan oleh Evangelis Heri. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Di hari ini saya menyambut jikalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Jikalau bersedia saya undang untuk bangkit berdiri kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta secara lisan. Yang pertama, warta berkaitan dengan diakonia. Bapak Ibu Saudara dapat memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan untuk pemeriksaan darah, kolesterol, dan juga asam urat. Untuk 3 pemeriksaan ini Bapak Ibu cukup membayar 15.000 saja. Namun kami juga berharap Bapak Ibu dapat memberikan dukungan, support kepada diakonia untuk pelayanan ini. Jadi silakan untuk boleh memanfaatkan layanan kesehatan ini pada minggu yang pertama dan juga minggu yang ketiga di di lantai dasar di sebelah perpustakaan. Jadi silakan sampai jam 11 siang ini. Dan kemudian juga
berkaitan dengan diakonia, kantin telah dibuka kembali. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan makanan atau mungkin juga cemilan, silakan boleh mengunjungi kantin di halaman belakang akan gereja kita atau halaman pastori kita. Dan juga saya sampaikan info berkaitan dengan usia indah. Usia indah pada bulan Oktober ini akan dimulai pada hari Kamis. Jadi biasanya pada hari Jumat, pada bulan Oktober ini akan mulai di hari Kamis pukul 4 sore di aula gereja bawah. Jadi Bapak Ibu yang berusia indah, silakan memperhatikan informasi perubahan hari dari hari Jumat menjadi hari Kamis setiap minggu pertama dan juga minggu yang ketiga. Untuk usia indah pukul 4 sore. Dan berkaitan dengan waktu lainnya, Bapak Ibu dapat menyimaknya di Wakta Digital atau di YouTube. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.